Shalom, kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Mahasiswa Advent dari Ketujuh Jemaat Yosodipuro. Dan kita kembali akan mempelajari ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Dan seperti biasa, saya akan membantu kita untuk mempelajari pelajaran di hari Rabu. Dan sesungguhnya saya mau katakan pelajaran hari Rabu sangatlah terkait dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya atau hari sebelumnya, terkhusus hari Senin dan hari Selasa. Namun sebelum lanjut, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mengawali pelajaran kita. Tuhan di surga, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu yang membantu kami, menolong kami, tatkala kami akan mempelajari firman-Mu. Dengan demikian kami boleh mendapatkan satu manfaat rohani daripada pelajaran ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pelajaran kita sangatlah berkaitan dengan pelajaran hari sebelumnya, terkhusus hari Senin dan hari Selasa. Di dua hari itu kita melihat bagaimana Tuhan mencoba menolong Ahaz yang dalam keadaan terjepit karena hendak diserang oleh bangsa lain, dan Ahaz merasakan ketakutan. Dan ada kemungkinan dia bisa meminta pertolongan dari bangsa yang lain lagi yang tidak kenal atau tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan secara jelas mencoba menawarkan bantuan dengan cara bagaimana menggugah iman Ahaz terhadap Tuhan sendiri. Dan sedikit mengulang pelajaran hari kemarin, cara Tuhan untuk menggugah iman dari Ahaz, kalau kita baca dalam Yesaya 7 ayat yang ke-11, dikatakan demikian. Mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Namun, jelas di ayat yang ke-12, Ahaz menolak pertolongan Tuhan. Karena di ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi menarik ya, Tuhan menawarkan pertolongan, tetapi Ahaz mengatakan tidak dengan alasan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sepertinya satu alasan yang menarik dan alasan yang rohani, dia mau katakan saya tidak mau menyusahkan Tuhan. Bila saya mencoba mengatasi permasalahan saya sendiri. Tetapi saudara, Tuhan sungguhlah luar biasa. Berkali-kali mungkin Ahaz, dan gambaran juga buat kita, berkali-kali manusia menolak dia, menolak tawaran iman yang Tuhan berikan kepada Ahaz dan juga kepada kita, tapi Tuhan tidaklah bertinggal diam dan tidak menyerah mencoba untuk meyakinkan kita. Karena kalau kita membaca di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan Allah sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Tuhan mengatakan lewat Nabi Yesaya, meskipun engkau menolak tawaran untuk percaya dan beriman kepadaku, namun aku tidak akan tinggal diam. Tetap akan ada satu tanda yang akan kutunjukkan dengan cara bagaimana seorang perempuan muda yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak atau bayi laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. Dan ketika Tuhan menyatakan ini lewat Nabi Yesaya, orang mungkin juga sendiri menunggu anak mana yang dimaksud oleh Tuhan sebagai sebuah pertanda. Dan ketika di pasal yang ke-8, Nabi Yesaya punya anak, dan orang berpikir apakah anak Nabi Yesaya inilah yang dimaksudkan di dalam Yesaya 7 ayat ke-14. Tapi nyatanya tidaklah demikian. Karena anak Nabi Yesaya, kalau Anda baca di dalam Yesaya 8 di ayat yang ke-3, tidaklah bernama Immanuel. Sementara dalam Yesaya 7 ayat ke-14 tadi, bahwa anak itu akan dinamakan Immanuel. Lalu orang juga berpikir apakah Hizkia, anak daripada Ahaz sendiri. Hizkia adalah seorang raja yang baik, saudara. Dia adalah seorang raja yang saleh dan di dalam Alkitab dicatat sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi tidak ada catatan dari Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesaya lah bahwa anak yang kemudian akan diberi nama Immanuel. Bukan Yesaya. Tetapi siapakah dia? Kalau kita lompat kepada Matius pasal pertama. Matius pasal pertama di ayat yang ke-21 berbicara mengenai Yesus. Ayat ini berkata demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Berbicara mengenai Yesus ya, yang arti namanya adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan ayat ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dan ayat ke-23 dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sangat jelas bahwa Yesuslah yang dimaksudkan di dalam Yesaya 7 ayat ke-14, seorang bayi laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, karena dalam Matius 1 ayat yang ke-23 juga disebutkan nama lain untuk Yesus, yaitu Immanuel, yang artinya juga sama, Allah menyertai umatnya atau Allah menyertai kita. Jadi saudara, mungkin kita terheran mengapa Tuhan ingin menunjukkan sebuah tanda kepada Ahaz dalam rangka untuk meyakinkan Ahaz agar dia punya iman dan percaya kepada Tuhan. Namun tanda itu jauh sesudah atau ratusan atau ribuan tahun sesudah zaman Ahaz, yaitu tergenapi dalam diri bayi laki-laki yang kemudian adalah Yesus, yang punya nama lain adalah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Namun ada pelajaran penting yang kita bisa perhatikan dalam kisah ini. Ahaz adalah gambaran daripada kita, umat Tuhan. Sama seperti Ahaz, kita sering dalam permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, kita mencoba mencari cara kita sendiri. Dengan logika manusia, kita mencoba mengusahakan cara sendiri, dan kita kurang bergantung dalam iman dan percaya kepada Tuhan yang adalah juru selamat dan menebus kita. Dan berbagai macam cara, atau Tuhan mengatakan, kau mintalah suatu, aku akan menunjukkan tandaku kepadamu, supaya engkau beriman dan percaya kepadaku. Tetapi kita sering mengatakan, oh Tuhan, saya punya cara sendiri. Kita tidak mau menggunakan cara Tuhan. Dan buat orang-orang seperti Ahaz, yang juga menggambarkan kita sebagai orang yang paling tidak beriman, paling tidak percaya, Tuhan tidak menyerah dalam usahanya untuk menjangkau kita, untuk meyakinkan kita agar kita bisa beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan punya cara yang paling baik untuk meyakinkan kita. Dengan cara bagaimana? Saat kita melihat kepada Yesus, yang arti namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yang mana Yesus yang setara dengan Bapa, yang adalah Tuhan, yang tidak lain adalah Allah itu sendiri, menjelma menjadi manusia, turun ke dunia, lalu mati dan berkorban demi keselamatan kita. Itulah tanda paling istimewa, paling besar, paling berkuasa yang Yesus bisa berikan untuk menjangkau kita, orang berdosa, orang yang paling tidak beriman di muka bumi ini. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa melalui pengorbanan di kayu salib, Tuhan hendak menunjukkan inilah pernyataan kasih terbesar Tuhan bagi manusia yang berdosa. Sehingga saat kita berpikir di mana Tuhan saat kita bergumul, atau saat kita mencoba untuk mencari jalan kita sendiri dalam pergumulan kita, dan kita mencoba atau kita menolak bergantung kepada Tuhan, lihatlah ke kayu salib. Apakah mungkin dengan pengorbanan Kristus masih tidak menggugah kita untuk beriman dan percaya kepada Tuhan? Sementara harta terbesar surga, harta teristimewa yang surga miliki dicurahkan bagi kita. Jika harta paling istimewa dan terbesar surga sudah dicurahkan bagi kita, namun kita menolak percaya, pertanyaannya adalah dengan cara bagaimana kita bisa diyakinkan? Jika Yesus adalah pemberian terbaik surga, kalau bisa dikatakan seluruh harta atau yang ada di surga semua ada dalam kepenuhan Kristus, namun kita menolaknya, maka tidak ada cara lain untuk bisa meyakinkan saudara dan saya. Sehingga dengan demikian saudara, di tengah pergumulan kita, mungkin di tengah-tengah pandemik, pergumulan, kesusahan kita, tidak hanya dalam kesehatan namun juga berdampak dalam hal ekonomi, kita bertanya-tanya apakah Tuhan beserta dengan saya? Pandanglah Yesus yang adalah Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai umatnya, maka kita tidak akan pernah ragu. Karena mengapa? Yesus, harta terbesar surga, saya ulangi berkali-kali, yang rela mati di kayu salib, yang mau mati untuk kita, yang mana dia berusaha menyelamatkan kita kepada kehidupan yang kekal, itulah bukti terbesar pernyataan Tuhan bahwa dia mengasihi kita. Dan inilah bukti bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita.
Jika Tuhan ingin menyelamatkan kita, bagaimana kita masih ragu untuk menaruh iman kita kepada Tuhan tatkala kita punya pergumulan paling berat yang kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah pelajaran Sekolah Sahabat pada hari Rabu ini boleh menolong kita hari demi hari untuk setiap saat merenungkan Kristus dan pengorbanannya, karena inilah yang akan bisa menolong kita untuk bisa percaya dan beriman kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat dan Penebus kita. Untuk mengakhiri, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk pelajaran pada saat ini, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang tidak percaya, kami orang tidak beriman seperti halnya dengan Raja Ahaz. Namun dengan memandang kepada Yesus dan pengorbanan Putra-Mu tunggal di kayu salib, kami melihat bahwa Tuhan menunjukkan bukti terbesar dari kasih setia-Mu kepada kami lewat pengorbanan Anak-Mu yang tunggal. Dia adalah harta terbesar surga yang surga bisa curahkan demi keselamatan kami manusia. Dan bila mana kami menolak harta ini, maka tidak ada harta lain yang bisa Tuhan berikan kepada kami. Dan bantu kami agar kami bisa menghargai pengorbanan Putra-Mu di kayu salib, sehingga kami tidak akan menuntut sesuatu yang di luar iman. Bantu kami Bapa, agar dengan demikian kami hari demi hari boleh merenungkan pengorbanan Putra-Mu yang luar biasa di kayu salib itu. Terima kasih. Mohon ampun dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pelajaran kita pada hari Rabu ini. Shalom, Tuhan memberkati kita.